Shalom teman-teman KMK semuanya. Perkenalkan, nama saya Victoria Erla. Saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan khotbah yang diambil dari Injil 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 12. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kasih adalah salah satu elemen terpenting dalam kehidupan manusia. Demi mendapatkan kasih, orang rela melakukan apapun. Untuk mengungkapkan kasih sayang, orang rela membayar harga setinggi apapun. Misalkan dalam contoh kehidupan sehari-hari, bukan tanpa alasan bila kisah seorang ayah yang harus mempertaruhkan nyawa demi anak-anaknya, seorang laki-laki yang rela mati demi kekasihnya, dan masih banyak lagi. Kasih seperti di atas adalah kasih yang umum. Allah memberikan kapasitas kepada semua orang untuk menghargai, mendambakan, dan mempraktekkan kasih. Kesadaran sebagai sesama manusia seringkali sudah cukup sebagai alasan untuk saling mengasihi. Relasi yang unik antara dua orang, entah hubungan darah atau perkawinan kasih, menjadi landasan yang kuat untuk saling mencintai. Walaupun demikian, bukan kasih yang secara umum yang sedang dibicarakan di 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 12. Kasih di sini bersifat theosentris, artinya berpusat kepada Allah. Setiap kali seseorang mempraktikkan kasih ini, orang lain akan selalu tahu bahwa orang itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Di situ terdapat pada ayat 7. Kasih berasal dari Allah, ayat 7a. Sehingga siapa saja yang berasal dari Allah, kehidupannya pasti akan diwarnai dengan kasih. Sebaliknya, apabila seseorang tidak menunjukkan kasih ini kepada orang lain, hal itu membuktikan bahwa ia tidak atau belum mengenal Allah. Terdapat pada ayat ke-8. Peringatan ini perlu digarisbawahi. Kesejatian iman tidak hanya dilihat dari kebenaran doktrinal, melainkan juga kesungguhan kasih. Bagaimana dapat mengamalkan kasih yang theosentris? Kuncinya terletak pada pengertian dan pengalunan terhadap kasih Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Tanpa mengerti dan mengalami kasih ilahi tersebut, seseorang tidak akan sanggup mencapai standar kasih yang diharapkan oleh Allah. Pada dasarnya, di sini kita harus saling mengasihi sesama. Terdapat pada kutipan tersebut bahwa kita harus mengasihi sesama antara orang-orang yang kita sayangi maupun orang-orang yang menganggap kita adalah musuh mereka. Tanpa adanya kasih di dunia ini, tidak akan ada yang namanya kebaikan, kehidupan yang tentram, aman, dan sejahtera dalam kehidupan.